Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Weti yang telah mempersilahkan dari kelompok kami untuk presentasi siang hari ini. Di sini kami akan membahas mengenai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Nur Azizah dengan NIM 114. Di sini saya menjadi moderator pada presentasi siang hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Yang pertama, Friska Aulia Demayanti dengan NIM 092. Yang ketiga, ada Kenny Putra Widya Tamaka dengan NIM 119. Yang ketiga, ada Sylvia Anggraini dengan NIM 125. Next. Pada presentasi siang hari ini, kelompok kami akan membahas di mana yang pertama ada dasar hukum, pengertian, perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Yang keempat, kegiatan usaha bank syariah. Selanjutnya, dari kelompok kami akan membahas mengenai produk-produk bank syariah itu apa, prinsip kehati-hatian dari bank umum syariah itu apa, badan hukum dan pendirian, serta kepemilikan bank syariah dan bank muamalat. Next. Untuk materi yang pertama, dasar hukum bank syariah. Ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 huruf menetapkan bahwa pasal 1 bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan pada prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sama pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 6 huruf M yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada peraturan pemerintah. Next. Oke, pengertian dari bank umum syariah ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman. Bank dapat dibedakan menjadi yang pertama ada bank konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka menyalurkan dananya, ini memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu dalam presentase tertentu, dan biasanya ini ditetapkan per tahun. Yang kedua ada bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Next. Selanjutnya ada perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Yang pertama ada perbedaan falsafah, di mana perbedaan ini merupakan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah yang terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah ini tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, di mana untuk menghindari sistem bunga, maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli. Yang kedua, konsep pengelolaan dana nasabah. Dalam sistem bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan ataupun investasi. Konsep dana titipan ini berarti kapan saja si nasabah membutuhkannya, maka bank syariah ini harus dapat memenuhinya.
Nah, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi ini membuat dana titipan yang kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengedaman dana. Next. Yang ketiga ada kewajiban mengelola zakat, di mana bank syariah ini diwajibkan menjadi pengelola zakat yang dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya, dan mendistribusikannya, di mana merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial atau zakat infak sedekah. Yang terakhir ada struktur organisasi, di mana di dalam struktur ini bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS ini bertugas mengawasi segala aktivitas bank selalu sesuai dengan prinsip syariah. DPS ini dibawahi oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional yang bertugas dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dan juga mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kegiatan usaha bank syariah. Prinsip kegiatan usaha berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34 garis miring KEP garis miring DIR 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah. Prinsip kegiatan usaha bank syariah adalah yang pertama, yuwalah, 2 ijarah, ketiga ijarah wa iktina, 4 istisna, 5 kafalah, 6 mudharabah, 7 murabahah, 8 musyarakah, 9 qard, 10 al-qard hasan, 11 al-ram, 12 salam, 13 sarf, 14 ujir, 15 wadiah, 16 wakalah. Selanjutnya, kegiatan usaha bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kedua, melakukan penyaluran dana, ketiga, memberikan jasa-jasa, keempat, melakukan kegiatan lain, dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain yang lain dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya, ada produk bank syariah. Yang pertama, giro syariah, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, duit giro, sarana perintah, pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dan yang kedua ada tabungan syariah, yaitu simpanan yang penarikannya yang dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek duit giro dan garing atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang terakhir ada deposito syariah, yaitu simpanan yang penarikannya yang dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan pada perjanjian antara nasabah dengan bank. Adapun prinsip kehati-hatian bank umum syariah, di antaranya yang pertama, ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM, kedua, kualitas aset, ketiga, penyisian penghapusan aset atau PPA, keempat, restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan UUS, kelima, giro wajib minimum bank syariah, dan yang terakhir, penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah. Adapun badan hukum dan pendirian. Badan hukum, bentuk hukum suatu bank berdasarkan pada prinsip syariah dapat berupa yang pertama perseroan terbatas, dua koperasi, dan yang terakhir perusahaan daerah. Model disetor untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sekurang-kurangnya senilai 3 triliun. Model disetor bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam UU tentang perkoperasian.
model desertor yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% dari model desertor ke bank. Lalu untuk pendirian, berdasarkan prinsip syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia, dan bank tersebut hanya dapat didirikan oleh yang pertama warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, yang kedua warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing atau Badan Hukum asing secara kemitraan. Selanjutnya ada kepemilikan bank syariah, yaitu kepemilikan bank berdasarkan prinsip syariah oleh Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar model sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Model sendiri bersih merupakan yang pertama, penjumlahan dari model desertor, cadangan, dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian bagi badan hukum, perseroan terbatas atau perusahaan daerah, dan penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, model penyertaan dana cadangan dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian badan hukum koperasi. Selanjutnya ada sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank berdasarkan pada prinsip syariah dilarang. Yang pertama berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia. Yang kedua berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang atau money laundering. Selanjutnya ada yang menjadi pemilik bank berdasarkan prinsip syariah adalah pihak-pihak yang pertama tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Selanjutnya ada bank muamalat. Tekan dulu. Bank muamalat melakukan operasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu tepatnya 1 Mei 1992. Persiapan pendirian bank muamalat tersebut sesungguhnya telah dilaksanakan beberapa sebelum diundang-undangkannya nomor 7 tahun 1992. Bank muamalat 1 memperoleh izin usaha atas dasar keputusan Menteri Keuangan nomor 430/KMK 013/1992 tanggal 24 April 1992. Selanjutnya ada produk-produk bank muamalat. Yang pertama ada penyaluran dana dan yang kedua ada penghimpunan dana. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, di mana nanti per kelompok perwakilan satu pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar